Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Dela Ramadana. Saya merupakan mahasiswa dari Magister Science Management dengan konsentrasi keuangan dari Universitas Airlangga dengan NIM 042124153011. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap human right atau hak asasi manusia. Nah, di sini terdapat studi kasus yang berasal dari Nicaraguan sugarcane industry. Nah, jadi di sini terdapat judul How to Accomplish Corporate Social Responsibility for Human Rights. Seperti yang kita tahu, aktivitas pabrik itu akan menghasilkan dampak seperti adanya polusi udara yang diakibatkan dari asap pabrik, kemudian pembuangan limbah secara sembarangan yang membuat terjadinya pencemaran lingkungan apabila tidak dapat diolah dengan baik. Hal tersebut itu bisa mencemari lingkungan yang berakibat merugikan dan membahayakan makhluk hidup maupun lingkungan di sekitarnya. The Business and Human Rights Resource Center itu menerbitkan sejumlah besar kasus tentang kondisi hidup kerja yang buruk, adanya pencemaran lingkungan tanah di masyarakat, kemudian kerusakan SDM yang berasal dari aktivitas pabrik. Kasus-kasus tersebut itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih mendefinisikan dan melaksanakan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian masuk ke theoretical framework. Pada proses penerapan standar hak buruh atau the labor rights itu dilembagakan pada tahun 1919 dengan dasar International Labour Organization atau ILO. Kemudian diintegrasikan ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sejak tahun 1948, hak asasi manusia telah dilindungi secara universal melalui adopsi Universal Declaration of Human Rights dan serangkaian konvensi PBB yang berkelanjutan. Pada tahun 2008, Profesor John Ruggie meluncurkan 3 kerangka kerja yang bernama Protect, Respect, dan Remedy yang dilengkapi pada tahun 2011 dengan Guiding Principle on Business and Human Rights. Jadi kerangka kerja PBB itu terdiri dari 3 pilar yang disesuaikan dengan 3 pemangku kepentingan yang saling terkait, yaitu ada pemerintah, kemudian ada TNC serta perusahaan lain, lalu ada beberapa individu atau kelompok yang SDM-nya itu terkena dampak negatif dari adanya aktivitas pabrik tersebut. Nah, di pilar yang pertama itu ada the state duty to protect. Jadi kerangka yang pertama ini atau pilar yang pertama itu berisikan kebijakan meliputi tugas negara untuk menjaga dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga melalui pelaksanaan proses undang-undang yang sesuai. Lalu selanjutnya di pilar yang kedua ada the corporate responsibility to respect. Jadi pendekatan PBB itu membebankan tanggung jawab pada perusahaan untuk menghormati SDM di luar kewajiban untuk mematuhi undang-undang nasional. Nah, oleh karena itu, bisnis harus mematuhi semua labor rights atau non-labor rights yang diakui secara universal oleh konvensi inti dari PBB itu sendiri. Kemudian, di pilar yang ketiga atau yang bernama access to remedies. Nah, di sini access to remedies ini berfokus pada aksesibilitas prosedur perbaikan bagi mereka yang SDM-nya terkena dampak buruk melalui pihak ketiga. Nah, jadi proses pengaduan dugaan pelanggaran peraturan itu memberikan konstruk beberapa instrumen hukum dan non-hukum. Nah, jadi berdasarkan adanya dampak buruk yang terjadi di lingkungan sekitar pabrik, kemudian adanya 3 pilar dari kerangka kerja PBB, maka akan muncul pertanyaan, jadi bisakah kerangka kerja PBB itu menampilkan pencapaian CSR atau Corporate Social Responsibility perusahaan di negara berkembang? Nah, di sini negara berkembangnya itu negara Nicaragua. Selanjutnya, untuk penilaian pertanyaan penelitian, jadi terdapat 4 fundamental labor standard yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan PBB yang dipilih sebagai variabel studi. Nah, yang merupakan prinsip kerja yang paling mengakar dan diakui secara universal. Standar-standar ini dicerminkan oleh Undang-Undang HAM dan Labor Rights International dan berfungsi sebagai pedoman yang berlaku untuk semua jenis bisnis. Jadi yang pertama,
terdapat kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. Yang kedua, ada penghapusan segala bentuk jenis kerja paksa atau kerja wajib. Yang ketiga, penghapusan efektif pekerja anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Masuk ke research methodology. Penelitian yang dilakukan di pabrik gula Nicaragua dilakukan pada tanggal 11 Februari 2013 dan dengan dilakukannya tanya jawab serta pengisian kuesioner. Kemudian, untuk theoretical methods, jadi untuk dasar kerangka teoritisnya, itu meninjau perkembangan sejarah dari prosedur penetapan standar yang berkaitan dengan bisnis dan SDM dengan menggunakan kerangka kerja PBB sebagai pedoman. Kemudian, dokumen resmi SRSG terkait yang disampaikan kepada Dewan SDM digunakan untuk mempresentasikan kerangka kerja. Kemudian background penelitian ini itu berasal dari pabrik gula di Nicaragua. Jadi Nicaragua itu menghasilkan pertanian rata-rata 5 juta metrik ton tebu. Maka dari itu, hasil ton tebu itu tersebut itu merupakan biaya paling penting di Nicaragua. Kemudian terdapat tenaga kerja sebesar 3.000 pekerja melakukan pekerjaan lapang setiap tahun selama periode panen, dimulai dari bulan November hingga ke bulan Mei. Adanya aktivitas dari pengolahan pabrik tersebut itu menyebabkan pemanen di ladang ini tuh menderita epidemi kronis penyakit ginjal atau CKD-NT. Faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan adanya penyakit ginjal kronis itu, yang pertama ada jam kerja yang panjang dan kurangnya istirahat, kemudian stres, keracunan racun melalui paparan pestisida, dehidrasi kronis, konsumsi gula yang berlebihan, kemudian adanya ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan kerja sehubungan dengan kurangnya penegakan melalui negara Nicaragua itu sendiri yang telah merugikan berdampak pada kondisi kerja, menimbulkan risiko tambahan bagi kesehatan tebu, pekerja, dan masyarakat sekitar. Nicaragua itu melindungi dan mengakui hak asasi manusia internasional untuk semua orang dalam batas negara melalui pasal 46 dan menjunjung tinggi hak universal di tempat kerja untuk semua orang berdasarkan pasal 80. Aturan perlindungan labor rights atau hak asasi manusia lebih lanjut disediakan dalam beberapa kode hukum bab 4 di Konstitusi Nicaragua, Kode Pemburuan Umum, Undang-Undang Umum tentang Kesehatan dan tambahan UU Resiko dan Penyakit Kerja, serta Sosial Hukum Keamanan. Dari sampel menunjukkan 17% itu menunjukkan adanya indikator CKD-NT atau penyakit ginjal kronis dengan pemaparan tingkat tinggi dan 14% telah didiagnosis dengan CKD-NT. Secara total, 31% dari mereka yang disurvei entah bagaimana itu dipengaruhi oleh adanya kerusakan ginjal, terutama mereka yang bekerja di bidang di mana mereka sangat terpapar faktor risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Kemudian, kondisi ketenagakerjaan terkait dengan prinsip-prinsip mendasar, 4 standar ketenagakerjaan ILO yang dilarang keras untuk dilanggar melalui Konvensi PBB dan ILO. Yang pertama, adanya freedom of association, right to organize and collectively bargain. Jadi, menurut UDHR 1948 pasal 22 dan Deklarasi ILO tentang FPRW 1998 pasal 2, HAM kebebasan berserikat terdiri dari 2 FLS, yaitu hak pekerja untuk berserikat dan berunding bersama. Kemudian yang kedua, yaitu adanya elimination of all forms of forced labor. Di bawah Konvensi ILO nomor 29 tahun 1930, pasal 2 ayat 1, kerja paksa itu didefinisikan sebagai semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari seseorang di bawah ancaman, hukuman apapun, dan orang tersebut itu tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Dari 29 responden, 3 itu menyebutkan bahwa mereka itu diharuskan untuk memenuhi kuota yang ditetapkan sebelum diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, merupakan cara penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tuntutan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, the effective abolition of child labor. Jadi, praktik pekerja anak di perkebunan tebu itu diverifikasi oleh sampel populasi penelitian. Dari responden, 34% itu menjawab sepengetahuan mereka, anak-anak di bawah usia 14 tahun itu bekerja di ladang tebu.
Sisanya 83% menyatakan bahwa mereka remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun bekerja di perkebunan. Dengan demikian, kesehatan fisik, mental, serta perkembangan sosial anak itu akan terancam. Kemudian yang terakhir, elimination of discrimination in respect of employment and occupation. Melalui Konvensi Nomor 111 tahun 1958 Pasal 1, ILO mengecam diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal negara, atau asal sosial. Kemudian pasal ini lebih lanjut untuk mengatur bahwa semua pekerja menikmati persamaan kondisi kerja. Seperti adanya gender perempuan atau laki-laki itu mempunyai aturan pembayaran yang sama dan tidak ada perbedaan antara gender wanita dan laki-laki. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Jadi setelah membahas terkait kerangka kerja PBB yang mempromosikan pencapaian CSR, kemudian adanya penyakit kronis CKD-NT di pabrik tebu Nicaragua. Jadi di sini terdapat pertanyaan, namun bisakah itu berhasil dalam konteks negara berkembang? Masuk ke loopholes in the law. Jadi pemerintah membuat keputusan-keputusan penting untuk mencapai tujuan memerangi pekerja anak-anak dengan memperlakukan perlindungan khusus untuk lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan dan integritas fisik anak-anak. Solusi untuk memerangi pekerjaan lebih lanjut perlu adanya larangan dikarenakan anak di bawah umur yang bekerja karena itu pasti adanya kebutuhan ekonomi dari keluarganya. Pemerintah harus didorong untuk menerapkan kebijakan secara langsung menangani banyaknya pekerja anak, misalnya dengan menciptakan pekerjaan alternatif yang mencegah anak-anak dari pekerjaan ilegal di lingkungan yang berbahaya. Keefektifan kerangka kerja PBB itu tergantung pada pemerintah itu sendiri dan bagaimana konsep-konsep yang tidak terbatas itu ditafsirkan. The default of corporate social responsibility. Prinsip kerangka kerja PBB itu menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi konvensi universal PBB dan ILO. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja anak itu mendapati perhatian yang besar dari masyarakat internasional yang dapat menjadi alasan untuk meningkatkan CSR dalam hal ini. Sementara upaya hukum internasional berfokus pada tugas negara, upaya non-hukum juga efektif dalam mengubah budaya di perusahaan. Selanjutnya ada how the UN framework pillars harmonize. Pilar kerangka kerja PBB saling terkait dan perlu diselaraskan untuk penciptaan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Hak asasi manusia dan tenaga kerja telah ditetapkan beberapa dekade yang lalu, tetapi masih banyak disalahgunakan dan hanya sedikit yang telah dilakukan untuk meningkatkan mekanisme penegakan hak asasi manusia tersebut. Jadi, setelah kita membahas mengenai hak asasi manusia, CSR, kerangka kerja PBB, di sini di penelitian ini melalui studi di Nicaragua menemukan bahwa pekerja perusahaan milik lokal itu menghadapi tantangan yang tidak dapat diatasi untuk mempertahankan hak mereka karena terbatasnya akses ke instrumen hukum. Kerangka kerja PBB itu harus diperbaiki dengan mengembangkan mekanisme penegakan yang menuntut para pelanggaran hukum itu secara lebih ketat dan langsung. Untuk membentuk kerangka kerja PBB yang maju, diharapkan keterlibatan dan penerima manfaat yang sebenarnya. Penerima manfaat yang sebenarnya itu yang dimaksud adalah pekerja dan masyarakat yang terkena dampak negatif akibat adanya aktivitas pabrik. Penerima manfaat itu harus menjadi sorotan utamanya. Masuk ke dalam reflektif esai saya. Jadi di sini, reflektif esai saya itu mengambil contoh dari PT Timah dalam penerapan CSR untuk hak asasi manusia. Di sini, reflektif esai saya itu bersumber dari annual report tahun 2020 perusahaan PT Timah, kemudian saya melihat di bagian CSR-nya. Nah, jadi seperti materi yang sudah saya sampaikan, terdapat 4 poin penting mengenai standar-standar yang dicerminkan oleh Undang-Undang HAM dan Labor Rights Internasional yang berfungsi sebagai pedoman yang berlaku untuk semua jenis bentuk bisnis. Yang pertama, poin pertama adalah kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. Seperti yang saya ambil contoh di PT Timah, itu menjamin hak pekerjanya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Perseroan itu juga mendukung kegiatan pekerja dalam berserikat dengan pembentukan serikat pekerja
yaitu IKT, Ikatan Karyawan Timah. Nah, kebebasan berserikat bagi karyawan itu merefleksikan kepatuhan perseroan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO yang menjamin kebebasan semua karyawan untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antar pekerja dan perseroan guna menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak. Kemudian, poin kedua, PT Timah itu adanya menghapuskan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Nah, jadi di sini PT Timah itu memastikan bahwa perusahaannya terbebas dari praktik kerja paksa. Perseroan telah menetapkan waktu kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga karyawan itu memiliki waktu istirahat yang cukup. Jadi, ketentuan tersebut itu tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB dengan melaksanakan sistem kerja giliran atau yang namanya shift pada beberapa operasional PT Timah. Apabila ada kelebihan waktu kerja, itu akan diperhitungkan sebagai kerja lembur. Kemudian, di poin yang ketiga, ada penghapusan efektif pekerja anak. Jadi sesuai SK Direksi tanggal 31 Desember 2013 tentang persyaratan usia untuk pengangkatan karyawan yang berasal dari peserta manajemen trainee, itu yang menjadi karyawan tetap ditentukan batas usianya itu minimal 19 tahun. Jadi mengacu pada kebijakan tersebut, PT Timah memastikan bahwa perseroan itu terbebas dari adanya praktik penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur. Kemudian yang keempat, adanya penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. PT Timah memberikan kesempatan kepada kaum disabilitas untuk dapat bekerja dengan hak yang sama seperti karyawan lainnya. Jadi pada tahun 2019, perseroan itu melakukan program rekrutmen reguler dan program rekrutmen khusus penyandang disabilitas yang dikoordinasikan oleh Forum Human Capital Indonesia. Dalam program tersebut, perseroan itu berhasil merekrut seorang penyandang disabilitas untuk posisi asisten manajer yang ditetapkan di divisi manajemen strategis yang beralokasi di kantor pusat. Nah, jadi seperti itu implementasi CSR dari PT Timah. Nah, jadi seperti itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai CSR terhadap human rights atau hak asasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua, dan saya memohon maaf apabila saya terdapat salah kata dalam penyampaian materi tadi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.